Hai, selamat datang di kelas DDTL. Saya Emendes Miring. Segmen 1 ini merupakan bagian dari pendahuluan mata kuliah ini, Evolusi Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan. Tahun 1962 pada saat Rachel Carson mempublikasikan Silent Spring adalah tonggak pertama publikasi yang meningkatkan kesadaran akan pengaruh polusi pada penurunan kualitas lingkungan dan kesehatan manusia. Buku ini bagus dijadikan referensi dalam perkembangan pengelolaan lingkungan. Penemuan, penelitian, dan publikasi baru tentang polutan baru dan tantangan baru pada kualitas lingkungan dan kesehatan manusia bisa menjadi cara pandang baru dalam mengelola dan melindungi lingkungan, dan juga melindungi kualitas hidup manusia. Bagaimana kelanjutan pencemaran pestisida yang ditulis di dalam buku Silent Spring akan ada di video segmen 3. Sedangkan segmen 1 ini akan membahas tentang polutan baru yang menjadi tantangan saat ini, yaitu mikroplastik. Segmen 2 akan membahas tentang tantangan baru pada kesehatan manusia, antimikroba. Selamat mengeksplorasi. Baik, kita mulai pada polutan baru yang hangat dibicarakan oleh banyak peneliti 10 tahun belakangan ini. Polutan baru itu adalah mikroplastik. Apakah mikroplastik? Mikroplastik adalah plastik yang berukuran lebih kecil dari 5 mm. Mikroplastik bisa dibagi dua bagian, yaitu mikroplastik primer dan mikroplastik sekunder. Karena mikroplastik berasal dari plastik, plastik sendiri dibagi berdasarkan ukuran menjadi megaplastik lebih besar dari 100 mm, makroplastik lebih besar dari 20 mm, mesoplastik antara 5 mm sampai 20 mm, mikroplastik antara 1 mikrometer sampai 5 mm, dan nanoplastik lebih kecil dari 1 mikrometer. Mikroplastik primer adalah mikroplastik yang pada saat diproduksi memang sudah berukuran lebih kecil dari 5 mm. Sedangkan mikroplastik sekunder adalah plastik yang berukuran mega, makro, dan meso yang karena fotodegradasi, termal degradasi, termooksidasi, biodegradasi, hidrolisis, dan fragmentasi menjadi berukuran lebih kecil dari 5 mm. Contoh mikroplastik primer antara lain beberapa jenis kosmetika dan toiletries, misalnya facial scrub atau pasta gigi yang mengandung mikrobat. Sedangkan mikroplastik sekunder bisa bersumber dari sektor pertanian, instalasi pengolahan air limbah, baik domestik maupun industri, dan bisa juga dari sektor transportasi seperti gesekan ban kendaraan bermotor. Selain itu, sumber mikroplastik bisa saja dari industri farmasi, perikanan, maritim, dan lain-lain. Mikroplastik yang ada di laut sebagian besar bersumber dari daratan. Di Indonesia sendiri diperkirakan 80% plastik yang ada di laut diperkirakan dari daratan. Bukti keberadaan mikroplastik sudah banyak dieksplorasi oleh peneliti di dunia. Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa peneliti yang membuktikan adanya mikroplastik, di antaranya Alam dan kawan-kawan yang meneliti mikroplastik di Sungai Ciwalengke. Rata-rata ditemukan 6 partikel mikroplastik per liter air sungai dan sekitar 3 partikel mikroplastik per 100 gram sedimen. Keberadaan mikroplastik di Sungai Citarum bervariasi dari hulu ke hilir. Coba pikirkan, apa yang menyebabkan variasi ini? Jawaban pertanyaan ini sebagian bisa dijawab apabila Anda membaca bab 4 dan bab 5 textbook utama mata kuliah ini. Beberapa peneliti mulai mengeksplorasi keberadaan mikroplastik dan pengaruhnya pada biota. Contoh, Sembiring dan kawan-kawan mencoba mengungkap pengaruh keberadaan mikroplastik di lingkungan perairan terhadap ikan. Diduga, jika mikroplastik sudah mulai masuk ke rantai makanan, maka ada kemungkinan mikroplastik juga akan bisa mempengaruhi kesehatan manusia. Demikianlah pengantar segmen 1. Jangan lupa untuk melanjutkan ke video segmen 2 dan segmen 3. Terima kasih.